kembali dengan saya, ya, Harsmantua Purba, ya, Dr. Harsmantua Purba, channel YouTube, ya, channel kebanggaan kita bersama tentunya. Selamat tahun baru teman-teman, ya, selamat merayakan tahun baru 2022, 1 Januari 2022. Ya, tentu kita ya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Oh, tentu semua untuk ya agama yang berbeda-beda juga yang masih ingin bersekutu dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya teman-teman, untuk kita harus mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan bimbingan Presiden kita Joko Widodo, ya, Presiden Republik Indonesia, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air dan sabun, ya, air yang mengalir, dan menikmati makanan bergizi untuk stamina tubuh kita. Oh ya, mari kita ikut bareng-bareng acara ini. Acara yang ya penasihat dari senior kita yang bisa dikatakan sudah mengenal hidup. Ya, mari kita saksikan bareng-bareng. Teman-teman, selamat pagi. Mulai dengan Harsmantua Purba, ya, Harsmantua Purba, channel YouTube. Ini kita akan menyaksikan acara yang begitu menarik tentu bagi kita semua di tahun baru ini. Ya, kita seharusnya wajib bersyukur kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya yang kita memasuki tahun 2022 dengan semangat, dengan sehat, jauh dari COVID Corona. Tetapi ya, mari kita tonton bareng-bareng. Cari fakta. Apakah kamu penggemar drama Korea Selatan? Yup, kalau mengintip kehidupan orang Korea lewat serial dramanya, kamu pasti merasa kalau hidup di Korea itu pasti romantis, seru, dan juga menyenangkan. Tapi kamu tahu nggak nih guys, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang menduduki peringkat terendah dalam tingkat kebahagiaan warganya. Benar nggak sih di Korea Selatan gak seindah drama-drama? Penasaran kan? Yuk kita simak ulasannya versi channel Fakta Populer. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa ya guys, aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Melewati musim dingin yang berat tiap tahun. Nah, kita selalu beranggapan kan kalau musim dingin itu indah dan romantis dan penuh dengan salju. Tapi nggak selalu begitu loh. Memang nggak separah di Rusia sih, tapi musim dingin di Korea juga cukup berat. Ditambah lagi nih debu kuning dari gurun-gurun di Mongol, badai dan angin kencang. Musim dingin yang berat dapat menyulitkan hidup banyak warga. Tidak bisa bersantai. Warga Korea dikenal dengan budaya yang rushing atau cepat-cepat dan gak bisa bersantai. Coba saja nih kamu mengunjungi stasiun subway saat jam kerja. Kamu akan melihat orang-orang berlari ke sana dan kemari tak peduli dengan sekelilingnya. Mereka hanya ingin cepat-cepat. Hidup mereka serasa terus dikejar oleh waktu dan ini dapat memberi tekanan pada hidup orang sehari-harinya. Senioritas yang mengakibatkan bullying. Nah, bullying sangat umum terjadi di kalangan orang Korea, terutama mereka yang masih sekolah dan kuliah. Umum atau tingkatan adalah hal yang penting bagi mereka, di mana orang yang tua atau bertingkat tinggi bisa seenaknya membuli mereka yang di bawahnya. Standar kecantikan yang tidak realistis. Kalau berpikir tentang orang Korea, kita pasti berpikir kalau mereka itu ganteng dan cantik.
Gak ada yang salah sih dengan menjadi orang yang rupawan, tapi Korea sudah sangat terpaku dengan gambar kecantikan sehingga mereka jadi sangat terobsesi dengannya. Mereka yang gak cantik diperlakukan berbeda dengan mereka yang cantik. Akhirnya orang-orang lebih memutuskan untuk berpikir pendek dan melakukan operasi plastik. Bagaimanapun caranya, asalkan bisa tampil cantik. Standar akademik yang gak realistis. Anak-anak SMP dan SMA di Korea nggak akan pulang ke rumah sebelum jam 10 malam. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan nih? Tentu mereka harus belajar, dan belajar. Les sudah bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Nggak ada tugas ataupun PR, mereka tetap harus duduk di meja dan belajar sampai larut malam. Akhirnya banyak dari mereka yang nggak bisa menikmati hidup karena selalu ditekan dengan tuntutan belajar. Kompetitif dalam segala hal. Nah, selain dalam hal akademik nih, Korea Selatan tentunya sangatlah kompetitif. Misalnya dalam sebuah kelas, jika kita mendapat nilai 90 tapi orang-orang lain mendapat nilai 95, maka nilai kita di rapot akhir tidak keluar sebagai A atau B atau C karena dibandingkan dengan orang lain nilai kita lebih buruk. Karena sistem yang demikian, akhirnya orang Korea lebih terfokus untuk saling berkompetisi dengan orang lain dibandingkan belajar untuk dirinya sendiri. Gak peduli kalau kita dapat nilai hanya 60, asalkan orang lain dapat lebih rendah dari kita. Kesenjangan sosial. Di Korea Selatan juga terdapat kesenjangan sosial yang cukup besar loh. Tingkat sosial sangatlah penting dan mereka yang di atas lagi-lagi bisa seenaknya membuli mereka yang di bawah. Kesenjangan dalam pendapatan. Bisa dibilang nih, Korea Selatan adalah negara yang makmur, tingkat pertumbuhan ekonominya juga sangatlah baik. Akan tetapi nih guys, kekayaan itu tidak terbagi rata dalam negaranya. Kesenjangan dalam pendapatan sangatlah tinggi dan mereka yang ada di bawah sudah tidak mungkin rasanya bisa berkompetisi dengan mereka yang ada di atas. Masih sedikit tertutup. Meskipun bisa dibilang negara yang demokratis dan maju, masih ada bagian dari Korea Selatan yang agak tertutup dan konservatif loh. Banyak dari warganya yang nggak bisa lepas dari jerat sosial dan politik dan tidak bisa. Tingkat pertumbuhan ekonominya juga sangatlah baik. Akan tetapi nih guys, kekayaan itu tidak terbagi rata dalam negaranya. Kesenjangan dalam pendapatan sangatlah tinggi dan mereka yang ada di bawah sudah tidak mungkin rasanya bisa berkompetisi dengan mereka yang ada di atas. Masih sedikit tertutup. Meskipun bisa dibilang negara yang demokratis dan maju, masih ada bagian dari Korea Selatan yang agak tertutup dan konservatif loh. Banyak dari warganya yang nggak bisa lepas dari jerat sosial dan politik dan tidak bisa bebas mengutarakan isi hatinya. Terutama mereka yang posisinya rendah dalam tingkat sosial dan ekonomi. Perseteruan dengan Korea Utara yang nggak kunjung usai. Tekanan dari Korea Utara bisa datang kapan aja. Untuk mempersiapkan hal ini, semua pria di Korea Selatan mengikuti wajib militer selama 18 bulan. Karena ketegangan politik ini, banyak dari kaum pria di Korea Selatan yang stres karena harus berhenti sekolah atau bekerja untuk mengikuti militer dan juga sebagainya. Sampai-sampai banyak yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Korea agar mereka nggak harus ikut wajib militer itu. Stres yang luar biasa tinggi. Yap, tingkat stres di Korea Selatan sangatlah tinggi loh guys. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali tekanan yang harus dialami orang-orang Korea dalam hidupnya sehari-hari. Hingga saat ini Korea Selatan memegang peringkat pertama dalam tingkat bunuh diri paling tinggi sedunia. Nah, nggak disangka kan guys, negara yang kelihatan sangat indah dan romantis di drama-drama ternyata memiliki sisi gelap juga ya. Kira-kira kamu sekarang bersyukur nggak nih bisa tinggal di Indonesia? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video.
Hadirkan alam ke dalam bisnis Anda. Teknologi NanoIX menghasilkan radikal hidroksil dalam molekul air yang mampu menghambat polutan berbahaya. Teknologi alami yang membantu meningkatkan kualitas udara untuk bisnis Anda. Panasonic. Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Nah, hari ini aku bakal ngevlog dan juga pengen menunjukkan beberapa gedung-gedung sekitar tempat tinggalku. Ya, jadi aku mikir kayak, ya mungkin Polo juga pengen tahu ya gedung-gedung di Korea itu kayak apa. Tapi sebelum mulai video kali ini, aku mau bilang aku itu tinggal di Seoul, di daerah Silim. Silim ini merupakan salah satu daerah yang paling banyak tempat kos-kosannya. Jadi di sini tuh banyak banget anak-anak yang kuliah dan juga anak-anak muda yang baru dapat kerja, jadi uangnya masih terbatas. Oke? Jadi itu perlu diketahui. Tidak semua bagian dari Seoul seperti ini, dan mungkin bisa dibilang Silim ini salah satu daerah yang paling rendah ya pendapatan daerahnya. Jadi sedikit kotor dan tidak terlalu rapi. Oke? Langsung kita mulai. Oke, jadi seperti yang Polo lihat di sini itu banyak banget ruangan-ruangan yang kotak-kotak gini. Nah, model-model gini itu banyak banget. Kelihatan kan ya AC-nya kotak-kotak berderet-deret. Soalnya ini ya tempat kos semua gitu. Nah, tempat kos-kosannya itu di sini benar-benar banyak sungguhan. Banyak banget, cowok banyak, cewek banyak. Makanya akhir-akhir ini sebenarnya di daerah Silim tempat tinggalku ini banyak kejadian kayak pokoknya kejadian-kejadian yang sedikit menyeramkan lah ya. Itu sering kejadian di Silim karena banyak anak kos, apalagi kalau cewek tinggal sendiri kan sedikit bahaya ya. Ya, jadi tempatnya kayak gini ini, gedungnya sendiri ada yang gedung lama kayak gini, ada yang gedung baru. Nah, kayak gini ini yang sering muncul di drama kan, gedung-gedung yang beberapa lantai gini ini. Kemungkinan tempat gini ini tuh udah lama sebenarnya dibuat sebagai rumah, tapi ada kamar sisa disewakan jadi kos. Ya, ini juga gedung lama ini ya. Ya, kemungkinan ada. Nah, kayak ini gedung baru ini, kelihatan. Pentaville, kelihatan kan ya? Nah, kayak gini ini pasti gedung baru. Ada positif dan negatifnya, sama kayak di Indonesia. Kalau gedung baru, biasanya kamarnya kecil-kecil, menghemat tempat. Tapi dindingnya atau fasilitasnya bagus. Dengan gedung lama, biasanya kamarnya lebih luas, tapi ya agak tua. Nah, ini juga tempat kos, kelihatan ya. Kota-kota semua. Kelihatan kan setiap kamarnya ya ada orang ini. Nah, kalau kita jalan terus juga ada supermarket tua banget kayak gini. Sebelahnya juga ada tempat kos ya. Gini nih, bawahnya ada mobil, lantai bawahnya ada tempat parkiran, atasnya tempat kos semua. Nah kan, supermarket tua banget. Nah, kalau di Korea sendiri ngekos berapa sih? Harganya tak bilang biasanya ya, ini kisarannya tergantung banget. Kalau kamarnya bagus ya bisa mahal banget kan ya, kayak di Indonesia juga gitu. Untuk normalnya sih biasanya yang paling murah di harga 300 ribuan, 300 ribuan. Di bawah 300 ribu kayaknya aku hampir nggak pernah ketemu ya. Dan yang mahal biasanya ya bisa sampai 700 ribu, bahkan ada yang sampai 900 ribu. Tapi umumnya biasanya nyewa harga 550, 450 gitu. Nah, mohon tidak dirupiahkan, bilang, wih mahal ya, satu bulan 1 juta, apa beberapa juta gitu. Tapi kalau dibanding gajinya sama kok ya, kayak di Indonesia. Nah, ini kan gedung baru juga, one room, tapi bagus banget gedungnya. Padahal di seberangnya ada yang tua gitu. Padahal di seberangnya ada yang tua gitu. Nah, tadi aku juga sempat bilang, sebelum kita bicara tentang tempat tinggal ini ya, tempat kos ini, di Korea itu ada dua macam tempat tinggal buat anak-anak atau orang-orang yang tinggal sendiri. Jadi ada yang namanya one room, ada yang namanya go시원. Nah, kayak ini kan namanya go시. Sedangkan one room itu yang kayak tempat tinggalku, yang satu kamar, cucian, dapurnya, ada toiletnya. Kalau go시원 itu aku nggak pernah tinggal, tapi kayak gini nih, kita tunjukkan fotonya aja. go시원 ya lebih murah. Biasanya go시원 itu yang lagi cari kerja, yang dapat kerja, biasanya kerja di tinggal di situ.
bayarnya pakai part time, kebanyakan kayak gitu. Paket Shopee. Elsa, tunggu. Semangat banget kamu ya. Sebelum paket diambil dan diterima, ini paket harus dibayar dulu. Nih, Pak. Nih, sesuai aplikasi ya, Pak. Makasih ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, mari. Opa, itu kok kurirnya udah disuruh pergi aja sih? Kan belum dicek isinya. Tenang saya. Kalau pesanan yang diantar tidak sesuai dengan yang kita pesan, kita bisa ajukan pengembalian ke aplikasi Shopee, bukan ke kurir. Oh gitu, praktis banget Opa. Iya dong, dan dijamin aman. Udah yuk, kita masuk yuk. Iya, gak sabar deh. Ayo Opa, cepetan buka. Sobat Shopee, yuk ikutan pakai Shopee COD, belanja bisa bayar di tempat. Jadi buat yang gak punya rekening atau kartu kredit, tenang aja, karena ada Shopee COD. Prosesnya juga mudah dan pastinya dijamin aman. Ditambah lagi ada promo gratis ongkir Rp0. Jadi belanja bisa lebih hemat. Ayo Sobat Shopee, pakai Shopee COD. Kebanyakan kayak gitu ya. Nah, satu hal yang perlu tak beritahu yaitu gedung-gedung kayak gini kalau di Indonesia kan dibilangnya rumah susun atau ya rumah gedung tingkat gitu ya. Tapi kalau di Korea ini disebutnya villa. Jadi di Korea kalau ada yang bilang kamu tinggal di mana, aku tinggal di villa, ya itu rumahnya kayak gini nih berarti. Bisa jadi tempatnya kayak gini, bisa jadi kayak gini. Ya ini pokoknya namanya villa di Korea, oke? Rumah susun kayak gini namanya villa. Kalau apartemen ya yang besar yang lantai 30, lantai 29 itu apartemen. Nah, kayak gini nih seperti yang boleh lihat, tempat parkirnya nggak terlalu besar soalnya anak-anak baru mulai kerja jadi jarang banget yang punya mobil. Ada mungkin ya sepertiga dari yang tinggal. Nah kan di sini ada tulisannya full option, one room atau two room. Untuk mau tanya silahkan hubungi. Maksudnya full option itu apa? Full option itu udah ada kulkas, sudah ada kompornya, sudah ada mesin cuci, jadi tinggal masuk gitu, peralatan perabotan udah ada, itu full option. Jadi ada one room, ada two room kan ya. One room itu ya benar-benar satu kamar semua di dalam itu. Kalau two room itu ada ruang tengah, ada kamar satu, ada kamar dua, itu two room. Tapi kalau misalnya one room ada satu kamar tuh ada ruang tengah, itu bilangnya iljomurum, itu ruang 1,5 bilangnya, bukan two room, oke? Nah di sini buahnya ini depan sini juga ada yang besar ya. Ya jadi kalau jalan ya kayak gini nih, ada rumah yang lama, ada yang model rumah susun villa gini, macam-macam ya rumahnya. Nah ini bener-bener kayak adegan-adegan di drama yang biasanya karakternya atau latar belakang dari karakternya itu yang tidak terlalu kaya, yang hidupnya pas-pasan, kan mesti rumahnya kayak gini nih ya, selalu kayak gitu. Dan di Korea karena 70% dari daratan kita itu adalah pegunungan, makanya banyak banget jalan-jalan yang nanjak. Nah kayak gini kelihatan kan, gedung lama, gedung baru, gedung lama, gedung baru, gedung lama, gedung baru. Itu kucing. Ya, jadi di Korea juga masih banyak gedung-gedung gini ya. Jangan ngira di Korea itu semua gedungnya rapi, bersih. Nah, bahkan tempat sampahnya lihat. Berantakan kan? Karena tempat tinggalnya anak kos semua, jadi agak kotor ya. Ya, nggak tahu kenapa ya. Kalau anak kos itu mesti tempat tinggalnya bersih gitu. Padahal kalau aku sih membuang sampah sebisa mungkin bersih sih, cuman banyak yang ngawur-ngawuran kadang buang sampahnya, masih ada makanannya buat buang gitu ya. Ini one semua ini depan gue. Ya ini ada tombol SOS, jadi kayaknya kalau misalnya cewek lagi jalan sendiri terus diikuti atau ada bahaya, pencet itu biar ada polisi yang bisa datang kayaknya. Aku nggak pernah sih pakai itu. Jarang-jarang juga pakai itu kan ya. Nah ada satu hal yang kelewatan juga, tadi aku sempat bilang untuk biaya sewa kamarnya kan ya. Dan ini udah pernah dapat konten sih sebenarnya.
Di Korea kalau deposit kita semakin tinggi itu biaya sewanya semakin rendah. Jadi misalkan nih ya, deposit itu pasti ada, kemana-mana pasti ada. Kalau Gosion ada kemungkinan nggak ada, tapi kalau untuk Wonroom pasti ada depositnya dari uang 5 juta sampai 10 juta won. Tentunya ada yang di bawah itu, ada juga yang di atas itu, tapi pada umumnya 5 sampai 10 juta won untuk deposit. Nah, apa hubungannya deposit sama biaya bulanan? Jadi misalkan nih ada tempat tulisannya deposit 5 juta per bulan 350. Berarti kalau depositnya kita bikin 10 juta per bulannya itu bisa jadi 300.000 won. Nah, di Korea bisa yang namanya chonje. Chonje itu kayak kita deposit uang tapi nggak bayar bulanan. Misalnya nih, ada satu kamar, aku depositkan uang 70 juta won. 70 juta won. Nah, kalau kayak gitu per bulannya aku nggak perlu bayar uang. Dan nanti kalau udah selesai kontrak, 70 juta wonnya kembali lagi ke aku. Itu namanya chonje di Korea. Tapi sekarang agak jarang sih ya, karena orang-orang lebih milih dapat uang bulanan. Nah, ini bolo-bolo kelihatan angka-angka kan ya. Ada yang 1060, itu artinya 10 juta per bulannya bayar 600.000. Kalau ada yang 2050 berarti 20 juta, depositnya 500.000 per bulan. Ya, jadi dituliskan kayak gitu, itu cara bacanya kayak gitu. Yang sebelah kiri adalah nilai depositnya, yang sebelah kanan adalah per bulannya. Oke, nah yang sebelah kanan paling atas kan itu tulis 65 juta won. Nah, kayak gitu itu deposito 65 juta. Aku yakin ada yang mikir, Mas Hanso, kalau kayak gitu kan yang punya rumah rugi, dia di deposit uang banyak, per bulannya nggak dapat uang. Nah, jadi memang gimana ya, bisa dibilang untungnya agak menurun, tapi uang deposit itu kan bisa digunakan. Misalnya selama 1 tahun dia gunakan untuk bisnis, terus tahun depan dikembalikan. Jadi istilahnya dia juga dapat pinjaman dana tanpa bayar bunga, ya kan? Sedangkan yang bayar deposit, kalau misalnya uangnya itu didepositkan di bank kan pasti naik tuh dapat bunga. Nah, dia nggak dapat bunga, jadi kayak gitu. Dan kemarin waktu aku posting tentang ini, ada yang komen di Islam dilarang makan bunga mas, jadi nggak boleh gitu ya. Iya betul, mungkin orang Islam nggak boleh makan bunga, tapi kan nggak ada salahnya misalnya kita bayar deposit tinggi, uang bulanan kita murah kan, berarti kan yang makan bunga bukan aku, yang makan bunga yang punya gedung kan. Nah, jadi dianggap kayak gitu aja, nggak perlu repot-repot sebenarnya, kecuali Anda yang punya gedung. Nah, itu baru menjadi masalah. Wah, depanku ini Wonroom semua ini, semua. Doro. Tentunya ada supermarket gini ya, beres semuanya. Wah, kelihatan kan gedungnya rapat-rapat gitu, kotak-kotak. Wonroom semua ini, lihat gedungnya. Wonroom semua kan. Dan biasanya yang punya gedung itu juga tinggal di satu tempat, jadi kayak tempat tinggalku juga ya. Nah, kalau kelihatan gedung itu, lantai yang paling atas beda kan. Nah, kemungkinan besar lantai yang di bawah-bawahnya itu lantai 1, 2, 3, 4 itu satu lantainya ada 5 kamar itu jadi tempat kos. Sedangkan lantai paling atasnya lantai itu jadikan satu rumah, yaitu tempat tinggal yang punya rumah biasanya. Jadi benar di satu daratan, di satu tanah, tapi ukuran kamarnya beda jauh. Biasanya tinggal kayak gitu. Ya, kelihatan kan ya, kamar paling atas besar digabung sama kayak situ, lantai paling atas digabung semuanya. Ini juga. Nah, itu biasanya yang punya gedung yang tinggal situ. Beda itu udah langsung, wis kayak apartemen dalamnya. Ya, tempatnya kayak gini nih. Ini juga menyewakan tempat kos gini. Oke, jadi kebetulan aku nemu satu harga kamar ini ya. Jadi tulisannya Shinchuk Villa, artinya villa baru bangun gitu ya. Nah, ini dalam satuan square feet, jadi 24 square feet, harganya 179 juta won. Yang 28 square feet, 219 juta won. Yang 32, 245, 36, 275 juta won. Jadi ada pilihan 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar, kamar yang 2 lantai, berbagai bentuk pokoknya kamarnya. Ya, dimulai dari dengan deposit 65 juta won. Jadi 65 juta won udah bisa dapat kamar. Nah, jadi kayak gini nih. 2 kamar, 1 toilet, itu harganya 179 juta. Nah, jadi itu 1 kamar. Jadi satu gedung gini nih, itu paling enggak ya. Paling enggak harganya itu sekitar 2 M
won ya, 2 miliar won. Jadi kalau dirupiahkan ya 20 miliar sampai 30 miliar. Yang punya gedung-gedung ini wong supir itu tuh wong biasa ya. Larang semua. Pengen beli kapan bisa ya. Amin ya gitu. Aku nggak ngerti kalau di Indonesia yang punya tempat kos itu bayar pajak atau tidak. Tapi kalau untuk di Korea yang punya gedung ini harus bayar pajak, dan pajaknya lumayan, setahu lumayan. Karena nggak pernah punya gedung atau nggak pernah beli, aku nggak tahu. Tapi biasanya bayar pajaknya lumayan. Nah pasti ada yang mikir, loh gimana caranya mereka nangkep pajak? Jadi gini, di Korea itu semakin kita menggunakan uangnya banyak. Misalnya nih ya, gajiku 2 juta, tapi pengeluaranku setiap bulan 1,5 juta. Nanti pajak akhir tahun itu jadi rendah karena pemerintah melihat aku ini udah mengkontribusi dalam perputaran ekonomi, ya kan? Maksudnya kita gaji 2 juta, kita pakai semua disuruh bayar pajak kan nggak masuk akal. Nah, jadi kalau misalnya nih gajiku 2 juta, tapi aku tiap bulannya pengeluaran 2,5 juta, akhir tahun itu dari kantor pajak itu malah dikembalikan karena aku menggunakan lebih daripada yang aku hasilkan. Jadi, misalnya nih aku pendapatan gaji bilang aja 2 juta won, terus aku nginep di kamar ini, pengeluaran per bulan 400 ribu won. Kalau misalnya aku nggak ngelapor kalau aku tinggal di sini, kan rugi. Dikiranya 400 ribunya itu tidak sebagai pengeluaran. Jadi, yang tinggal di tempat-tempat kayak gini itu pasti ngelapor di kantor pajak. Saya ini sedang nyewa tempat ini, bayar harga segini. Jadi yang punya gedung, mau nggak mau harus bayar pajak. Kecuali misalnya mereka ngomong, ya udah kita sama-sama ini ya, jangan lapor pajak tapi tak kasih diskon. Kalau gitu ya beda cerita lagi. Iya, meskipun tempat tinggal yang murah, masih ada tempat bermainnya anak-anak gini ya. Baru ngerti aku lewat demi konten baru masuk sini. Iya, tempat bermain gini ternyata kan Bandung semua padahal. Wah, ada air minum. Baru ngerti aku. Jarang aku kesini, biasanya cuma lihat luar situ buat olahraga. Oke, keren. Wah, iki sing duwe wae bikin tempat kos-kosannya besar kayak gini tuh, sing sebelah sini. Ada yang dibangun juga depan. Nah, ini anak kos juga pastinya. Kelihatan kan modelnya anak kos. Ada tempat laundry juga. Wow, gedungnya sak mini gede ini ya. Depan loh, besar gedungnya. Kayak gini nih mungkin piro ya, 40M lebih ya, 50M rupiah lebih. Tanahnya besar segini lihat kan. Tak ke depan ya. Lebarnya segini. Ini lensanya wide banget ya, jadi perlu diingat kalau ini terlihat tak mini lebih dari gedung. Sebelah sini juga ada. Ini model-model gedung lama sini ini ya. Ini kalau bahasa Indonesia ngomongnya orang kaya lama ini pasti. Kaya lama. Nah, sekarang coba kita naik ke sana ya. Kita naik. Nah, ini nanjak banget kan ya. Semakin tempatnya nanjak dan juga semakin jauh dari perhentian bis. Gak kayak di Indonesia, semuanya punya sepeda motor. Dan jarang orang mau beli sepeda motor. Jadi, kalau tempatnya semakin nanjak gini dan semakin jauh dari kendaraan umum, biasanya harga kamarnya juga lebih murah. Tapi bayangkan setiap kali keluar rumah harus nanjak kayak gini. Ini mungkin nggak kelihatan ya nanjaknya seberapa, atau taruh di tempat yang datar ini biar kelihatan. Nanjaknya kayak gini, Rek. Nanjaknya, Rek, setengah mati, Rek, tinggal tempat gini, guys. Auto lost weight ya, guys. Langsung berat badan habis ini. Bayangkan udah gitu bangunnya telat, harus lari. Gendeng. Nah, setelah nanjak segini, tanjaknya. Di sini kan juga ada kamar kos. Kamar kos yang di sini pasti harganya lebih murah dari tempat biasanya. Tak jamin harganya lebih murah dari tempat biasanya. Kalau misalnya nggak murah, kamarnya pasti lebih besar. Kemeringat aku langsung disusu gondang. Nah, ini aku turun lewat jalan yang lain. Aduh, jangan gini ya. Jalannya ngampu ini Pak, ngawur ya. Ini kalau orang yang sedikit tua, lututnya bisa cedera semua ini. Ini Rek, cewek alon. Oh iya, ada satu hal yang kayaknya perlu kita sampaikan. Di Korea tempat tinggal gimana pun ya, tempat rumah susun, apartemen, pokoknya kalau tempat tinggal bersama itu nggak bisa ngerokok dalam rumah. Jadi yang ngerokok pasti di luar semua ngerokoknya. Pasti ada tempat ngerokok di depan rumah. Pasti mereka di luar. Kalau mereka ngerokok di dalam,
wis pasti kena masalah nanti dikomplain, bisa saja disuruh keluar dari rumah itu. Jadi ya kalau di Korea jangan ngerokok di dalam gedung, oke? Kecuali boleh ya, tapi jarang banget, aku nggak pernah lihat malahan. Ngerokoknya kayak gini nih biasanya, ngerokoknya di sini. Nah, tempat gini nih kebetulan lewat ya. Ini tempat kursus buat jadi PNS. Jadi yang mau jadi PNS, yang mau jadi polisi kan harus ngambil tes ya. Nah ini tuh tempat kursus untuk belajar biar bisa cepet jadi gitu. Ya, aku nggak pernah les sih. Jadi banyak yang les di situ terus tinggalnya di dekat-dekat sini. Ini supermarket zaman kadal gitu, udah dari dulu pasti udah ada ini ya. Kelihatan kan ya. Nah, yang tak rasakan selama aku tinggal di Silim, positif dan negatifnya adalah positifnya banyak makanan-makanan murah, tapi negatifnya makanannya sedikit kurang enak. Jadi karena mungkin mereka lebih memprioritaskan untuk menyajikan makanan dengan harga yang terjangkau, rasanya nggak terlalu enak, tapi murahnya murah, ya itu positif negatifnya untuk makanan. Keamanan bisa dibilang, kalau untuk cowok nggak masalah ya, kita tinggal di tempat-tempat yang pojok-pojok yang harus jalan agak panjang, yang agak jauh. Tapi kalau untuk cewek-cewek pasti lebih milih untuk tinggal dekat jalan besar atau dekat kantor polisi biar lebih aman sih. Dan karena kita nggak bakal tahu kan ya bisa kejadian apa. Apalagi di Korea sepeda motor bukan menjadi kendaraan yang umum, lebih umum naik kendaraan umum. Habis itu jalan dari perhentian bis kan ya, halte bis ya. Jadi seperti itu sih. Polo-polo, aku sebenarnya masih belum sempat nunjukin Goseon ya. Nanti tak cari-cari info kalau ada yang memang tinggal di Goseon dan aku bisa nunjukkan kepada polo-polo Goseon itu benar-benar kayak apa, nggak cuma lihat foto, bakal tak tunjukkan juga. Tempat yang jualan ini ternyata depan sini gedungnya, ya kayak gini ini sih, dijual. Ya aku udah tinggal di Silim 1,5 tahun ya, ini mau tahun kedua, dan setelah kontrak tahun kedua habis, aku mau pindah ke daerah Hongdae, bukan karena aku kaya atau gimana, cuman kayak buat konten di situ lebih enak, suasananya juga lebih nyaman, lebih aman, lebih bersih gitu. Jadi akhir tahun ini saya rencananya aku mau lepas landas dari Silim, mau pindah ke daerah yang lebih enak buat ditinggali, yang kamarnya juga lebih besar. Kan sekarang kan mesti backgroundnya jemuran, karena kamarku kecil banget Rek ya. Itu cuma 4 atau 5 square feet kamarku itu. Ya seperti itu sih pokoknya. Dan makasih Rek kalau udah terhibur dengan video kali ini, karena kebetulan pas lagi jalan-jalan gini aku kepikiran aja sih bikin konten. Ya jadi tempat kos atau tempat tinggal satu orang di Korea kayak gitu, polo-polo kalau misalnya mau ke Korea, paling nggak polo-polo jadi tahu lah daerah Silim itu kayak apa. Oke, makasih dan nonton video kali ini. Sampai jumpa.